Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Bagaimana peta jalan agar kekayaan tambang Indonesia bisa naik kelas untuk mendorong nilai tambah tanpa merusak lingkungan? Kita masih membahas hal ini bersama dengan Mas Septian Haryoseto, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dari Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ada juga anggota Komisi 7 DPRD Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Pak Mulyanto, dan juga Koordinator Jaringan Advokasi Tambang atau Jata Merah, Pak Johansyah. Pak Seto dulu, Pak Seto. Jadi kalau tadi Pak Merah sudah mention bahwa ada loh soal dampak lingkungan yang juga harus diperhatikan. Bagaimana kemudian pemerintah juga ikut concern ke sini, nggak cuma bicara soal memperbanyak nilai tambah atau kantong kas negara nantinya. Ya, terima kasih Mbak Livi dan Pak Merah ya. Jadi ada dua hal ya. Pertama, satu terkait dengan isu sumber daya manusia ya. Jadi saya hanya ingin ambil sampel waktu kita ke WDB, Mbak, untuk lihat di sana ya. Yang saya temukan di dalam control operating room smelter yang mereka gunakan itu diisi oleh orang-orang Indonesia semua dan rata-rata perempuan. Waktu ditanya, apa nih mereka lulusannya? Ada yang S1 ilmu keperawatan, S1 pariwisata, D3 bahasa Inggris, segala macam gitu. Jadi memang isu SDM ini adalah isu yang sangat krusial buat kita kalau untuk mau mendorong hilirisasi ini juga bisa berjalan sukses gitu. Karena rata-rata di daerah-daerah tersebut memang SDM-nya sulit gitu. Jadi perusahaan kita minta untuk melakukan training dan pelatihan untuk mereka-mereka yang direkrut. Di WDB mereka merekrut dari lulusan SMP sampai SMA karena memang orangnya nggak ada gitu. Jadi untuk menemukan sumber yang kualifikasinya baik, kalau hanya untuk mengandalkan di lokal itu mereka kesulitan sekali. Di Halmahera Tengah itu penduduknya juga relatif tidak terlalu banyak kalau dibandingkan dengan kebutuhannya. Jadi mereka mengutamakan orang-orang lokal ya, tapi mereka harus training lagi. Makanya kita dorong di Morowali kita bikin politeknik, nanti ada satu lagi di Konawe, itu juga kita bikin politeknik supaya untuk bisa melatih orang-orang lokal untuk pekerjaan-pekerjaan seperti ini gitu. Nah itu satu. Yang kedua, yang isu soal lingkungan, tadi yang saya sampaikan, ini mau tidak mau perusahaan dari segi market force dulu ya yang saya sampaikan, harus akan memperhatikan isu soal lingkungan ini. Kalau dia nanti sourcing tambangnya tadi yang disampaikan oleh Pak Merah, misalnya praktek-praktek penambangannya tidak good mining practice, faktor reklamasi, ini lingkungannya, ini pasti akan kena ke depan. Ada satu contoh yang sudah berlaku, yaitu ketika smelter-smelter yang untuk HPAL, untuk baterai ini mau menggunakan deep sea tailing, Mbak, pemerintah waktu itu tidak setuju, tapi yang membuat kemudian mereka itu juga lebih menghindari praktek ini adalah dari Eropa. Eropa bilang kalau Anda pakai deep sea tailing kita nggak akan pernah beli barangnya. Jadi ini market force ini menurut saya mau tidak mau juga akan berjalan. Dari sisi pemerintah yang saya tahu Dirjen Minerba berapa kali pergi dan punya tim khusus untuk mengecek terhadap isu-isu mengenai reklamasi dan juga lingkungan ini. Tapi kalau saya lihat pressure dari internasional ini juga akan sangat kuat untuk memastikan bahwa praktek-praktek lingkungan yang mereka terapkan itu harus berjalan dengan baik. Dan dengan hilirisasi ini diharapkan ya di nikel misalnya kita juga atur harganya supaya si smelter-smelter ini tidak beli sembarangan, sehingga dengan harga yang lebih tinggi mereka juga bisa mengalokasikan untuk good mining practice yang harus mereka terapkan. Oke. Kira-kira begitu, Mbak. Mas Seto, kan kalau kita bicara soal niat, kita bisa katakan ini niat baik dari Presiden Jokowi untuk menebalkan kantong kas negara kita. Tapi kalau kita bicara soal tidak ada kemudian wujud dari niat baik tanpa kemudian kesiapan dari segala infrastrukturnya, itu tidak akan tercapai. Bagaimana kemudian tadi dari sisi SDM-nya Anda juga sudah mention itu. Tapi kemudian kalau kita bicara soal peluang investasinya, kesiapan infrastrukturnya, itu sejauh ini akan seperti apa? Karena kalau kita bicara Pak Jokowi bilang tahun depannya lagi. Artinya kan kita berkejaran dengan waktu, Pak Seto. Iya. Tadi untuk yang saya komentar dulu ya, untuk yang bauksit ya. Kalau bauksit, hilirisasi ke alumina di Indonesia sudah ada beberapa, ya di Kalimantan Barat, di Bintan, itu kapasitasnya juga sudah cukup besar. Tapi memang kalau kita lihat ekspor bauksit ini kan masih kira-kira 20 juta ton ya tahun 2020. Tadi angkanya Mbak Livi kan masih 2019 ya. Jadi 2020 20 juta ton itu kira-kira bisa jadi sekitar 3 juta ton aluminium ya.
Nah, jadi kita kan butuh kapasitas aluminium yang 3 juta ton ini. Sudah ada beberapa investor dari dalam negeri yang juga tertarik dan kita tahu mereka punya kemampuan finansial yang kuat untuk bisa mengeksekusi smelter aluminium ini. Memang smelter aluminium ini lebih sulit dibangunnya dibandingkan smelter nikel, tapi saya kira dengan timetable yang ada kita sih masih cukup optimis mereka bisa mengerjakan hal ini. Jadi kan untuk sampai ke aluminium memang prosesnya jauh lebih kompleks, Mbak. Tapi kalau untuk sampai alumina, saya kira ini bukan menjadi isu yang signifikan. Tadi kalau kita proses sampai alumina, bauksit itu 5 kali gitu. Nah, yang terakhir yang soal tembaga ya. Tembaga, saya kira keterlambatan yang dilakukan oleh Freeport ya, tidak memenuhi komitmennya. Setahu saya, Mbak, itu ada dendanya di Kementerian SDM ya. Dan itu mereka memang harus membayar itu. Jadi saya kira sih komitmen pemerintah untuk hilirisasi ini sangat kuat, termasuk mengenforce aturannya. Komitmennya pemerintah sangat kuat. Saya ke Pak Mulyanto, tapi artinya gini, semakin ini dikebut pemerintah semakin cepat, artinya juga banyak hal yang juga harus diperhatikan pemerintah, terutama bagaimana kemudian, kalau tadi sudah di-mention, bagaimana kemudian nanti rakyatnya, masyarakat asli di sana nanti akan seperti apa yang harus diperhatikan pemerintah, Pak Mulyanto? Ya, saya bilang lah ya, secara filosofi itu sudah masuk make sense ya. Memang kita harus mengarah ke sana. Namun ketika implementasi, sekali lagi implementasi, devil is in the detail. Permasalahannya di sini, Pak. Yang pertama kali kita ingin mengolah dengan nilai tambah tinggi. Pertama kali adalah introduksi teknologi, industri. Dia harus ada modal, investasi. Baru kita bangun infrastruktur. Ya kan, Mbak ya? Di sana ada persoalan SDM, tenaga kerja. Kita sekarang tenaga kerja masih tanda tanya ini kan. Masih banyak asingnya. Belum ketika di manage itu ada 2 hal. Yang pertama di sisi penambangan, dia masalah lingkungan, istilahnya itu bekas-bekas tambang ya yang rusak. Yang kedua adalah di processing. Itu adalah limbah processing, mill tailing dan sebagainya. 2 limbah itu. Bagaimana mengolahnya? Sekarang sebagian mill tailing dibuang ke laut misalnya. Ini juga persoalan lingkungan. Jadi memang tidak semudah itu. Ya, cita-cita sudah bagus. Tanpa cita-cita kan kita nggak bergerak. Betul. Namun jangan meremehkan implementasi. Banyak aspek yang harus kita tata dengan baik. Nah, DPR melihat di aspek itu pemerintah kadang-kadang tadi ya nggak konsisten. Karenanya jadi bising ya di situ, Pak. Logika dasarnya oke. Oke, cita-citanya oke, tapi implementasinya hati-hati. Begitu kira-kira pesan dari DPR ya. Kita awasi terus. Baik, saya ke Pak Merah. Jadi ruang keterlibatan apa yang harus dibuka oleh pemerintah, baik itu dari segala sisi, dari sisi pengusahanya, dari sisi masyarakat daerahnya, dari sisi pengusahanya, atau seperti apa? Ya, jadi yang paling utama adalah pengambilan keputusan. Ya, pengambilan keputusan untuk masuknya pertambangan, pengambilan keputusan untuk melaksanakan hilirisasi, pengambilan keputusan untuk meningkatkan nilai tambah atau menolak ekspor, tidak pernah dikonsultasikan dengan warga, dengan rakyat di mana lokasi dan kampungnya menjadi korban dari rencana ambisi pemerintah tentang hilirisasi untuk nikel jadi baterai atau dari bauksit, alumina dan seterusnya itu. Jadi rakyat ini jadi korban gitu. Tidak pernah ada upaya bertanya meminta persetujuan rakyat. Yang terjadi sekarang seperti itu. Jadi sebenarnya ada kediktatoran baru atas nama pertambangan, atas nama ekonomi bunuh diri yang namanya ekonomi tambang ini. Jangan lupa kalau kita bicara ekonomi, tadi disebutkan ingin menebalkan dompet negara supaya ekonomi negara tumbuh. Jangan lupa bagaimana dengan ekonomi rakyat yang sudah ada. Ya? Penghancuran tambang nikel di Sulawesi Tenggara menghancurkan ekonomi kacang mente rakyat di Pulau Wawoni. Kemudian cengkeh dan kopi, ekonomi kopra yang ada di Halmahera di Maluku Utara. Itu semua ekonomi yang tidak pernah diperhitungkan oleh pemerintah ketika memutuskan berpihak pada ekonomi
model ekonomi Baik, global yang ini selama ini saya potong. Ini melayani kebutuhan pertanyaan singkat global saja. saja. Eh, Ya, Yang saya baca, pemerintah menyatakan bahwa niat lebih lanjut dari hilirisasi industri ini adalah kemudian nanti adanya industrialisasi, kemudian nanti akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terutama kan kalau kita bicara soal banyaknya smelter-smelter yang nanti akan dibuka. Bagaimana kemudian kalau Anda melihat hal ini? lapangan pekerjaan yang ingin dibuka menghilangkan profesi dan pekerjaan tradisional yang sudah ada di masyarakat. Oke, Mbak. Ya, baik. coba lihat ya nelayan di Morowali yang kehilangan ruang tangkap ikannya karena ada kegiatan IMIP di sana. Coba lihat Iwip, Weda ya, 5 sungai sampai Akesake salah Baik. satunya nggak bisa lagi diminum air itu. Sementara ekonomi rakyat lahir dari sungai tersebut. Oke. Apakah ekonomi rakyat ini mau dikorbankan demi ekonomi tadi yang disebut-sebut pertumbuhan dompet negara yang ingin ditebalin? Sementara pemilik negara ini adalah rakyat-rakyat yang ada di pulau-pulau Baik. kecil ini, yang semua menjadi korban dari ambisi hilirisasi yang sebenarnya menurut bahasa rakyat adalah perluasan kerusakan. Ini tidak lebih dari politik bahasa untuk membodohi orang-orang di kampung sehingga menjadi korban. Apalagi kita bicara sekarang krisis iklim ya. Oke, Memangnya komplek industri Morowali dan Weda itu tidak butuh pasokan Baik. suplai energi. Dari mana? Dari batu bara yang akan Oke. menghancurkan hutan Kalimantan. baik. Jadi ini tidak bisa dibiarin. Artinya pemerintah juga banyak hal yang harus dipertimbangkan, banyak hal yang kemudian juga harus dirangkul bersama, diperhatikan juga, nggak cuma bicara soal hilirisasi industrinya, tapi juga bagaimana kemudian dampaknya pada warga lokal. Terima Hilirisasi kasih. bagi pemerintah, perluasan perusakan bagi rakyat. Baik, dan lingkungan. terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Mulyanto, Sama-sama. Pak Seto, dan juga Pak Mera.